Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah kawan-kawan, langsung saja di sini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang belajar huruf al-mujayyab. Kali ini kita akan membahas apa-apa saja tanda yang harus kita kenali di dalam huruf. Sehingga nanti akan kita simpulkan ada 14 tanda yang harus kita kenali, yang harus kita hafal terlebih dahulu, supaya kita nantinya bisa menggunakan huruf al-mujayyab. Baiklah kawan-kawan, langsung saja tanpa berlama-lama. Pembahasan yang pertama ialah markat. Yang dinamakan dengan markat itu, markat ialah tempat gantungannya tali ini. Ada keluarnya tali di sini biasanya ditandai dengan timah, ada warna timah. Itu yang dinamakan dengan markat. Kemudian yang kedua adalah qaus irtifaq. Qaus irtifaq adalah busuran panah yang dimulai dari sini. Busuran panah sampai terus ke akhir. Itu disebut dengan qaus irtifaq. Awalnya qaus irtifaq ini adalah di sebelah kanannya orang memegang rubuk. Kemudian ujungnya adalah di sebelah kiri orang memegang rubuk. Disebut dengan akhir qaus. Di sini ada dua bilangan, di qaus irtifaq ini ada dua bilangan. Satu bilangan adat mustawiyah yang bertuliskan hitam, di sini berbentuk huruf jumal, ha, ya, yahin, kaf, kahin, lam, sampai ini huruf shad di akhir. Shad ini ialah 90. Kemudian tulisan yang merah, ha, ya, yahin, itu juga sampai dengan shad di akhir, disebut dengan adat makusah. Itu nomor 2 adalah qaus irtifaq. Kemudian masuk kita ke nomor 3. Nomor 3 ini disebut dengan zib tamam. Yang mana yang dinamakan zib tamam itu adalah di sebelah kanan orang memegang rubuk. Di sebelah kanan ini di sini ada darajahnya 60 darajah. Mulai dari ha, ya, yahin sampai di sini huruf sin. Sin adalah huruf 60. Kemudian bilangannya sama, kalau dia tulisannya hitam atau dari kanan ke kiri disebut adat mustawiyah, kalau dari kiri ke kanan disebut adat makusah. Kemudian yang nomor 4 namanya zib tamam. Zib tamam adalah sebelah kiri orang memegang rubuk. Di sebelah kiri orang memegang rubuk ini sitini. Sama dia dengan zib tamam. Bilangannya ada dua bilangan, dari kanan ke kiri bilangan adat mustawiyah, dari kiri ke kanan bilangan adat makusah. Kemudian nomor 5 disebut namanya da'irotat tajib. Da'irotat tajib ini ada dua, keluar dari markas ke akhir qaus, disebut namanya da'irotat tajib awal. Kemudian dari markas ke awal qaus disebut namanya dairah tajib sani. Kemudian nomor 6 juyub mabasutoh. Juyub mabasutoh ini adalah seluruh garis yang keluar dari sitini ujungnya itu ke qaus irtifaq. Itu disebut dengan juyub mabasutoh. Seluruh garis yang lurus turunnya itu kepada ke qaus irtifaq. Kemudian yang nomor 7 juyub makusah. Seluruh garis yang lurus yang keluar dari zib tamam ujungnya kepada qaus irtifaq disebut juyub makusah, atau kebalikan dari juyub mabasutah tadi. Kemudian yang nomor 8
Masuk kita namanya dairatul mail. Dairatul mail adalah ini, yang dinamakan dairatul mail itu adalah ini. Nah, sekira-kira dia atau garis yang keluar dari zip tamam ujungnya ke asitini. Sekira-kira kalau dia di zip tamam itu 23 1/4 dari markas. Kemudian kalau di sitini itu 23 1/3 dari markas. Kemudian nomor 9 kausa asoini. Dua garis asar yang keluar dari awal kous ujungnya itu ke sitini. Satu yang pertama yang ini kous asar awal ujungnya ke sitini sekira-kira 42,5 darjah dari markas. Kemudian yang kous asar sani kira-kira 26 1/3 darjah dari markas. Kemudian yang nomor 10 adalah qaimatat jil, tempat pengambilan bayang-bayang atau disebut namanya titik-titik. Dua titik-titik ini di darjah yang ketujuh, titik-titik yang keluar dari zip tamam ujungnya ke kous irtifaq disebut qaimatat zil al-makusah. Kemudian kalau yang keluar dari sitini lurus kepada kous irtifaq disebut namanya qaimatat zil al-mabasutah. Nah, kemudian yang nomor 11 sekaligus nomor 12, 13 dan 14. Nomor 11 disebut namanya yang ini adalah tanggam. Tanggam, tempat pengambilan bayang-bayang. Kemudian nomor 12 tali atau benang hitam. Benang hitam ini disebut namanya dengan tali. Kemudian nomor 13 benang yang diikat kepada benang atau disebut namanya muri. Yang ini ada dua biasanya itu, satu di atas kemudian satunya lagi di bawah. Kemudian yang terakhir disebut namanya asakul, pemberati. Ini di ujung tali biasanya ada ditaruh timah, fungsinya untuk meluruskan tali apabila sedang digantungkan, disebut namanya timah. Tadi pembahasan kita yang kedua tentang pengenalan tanda-tanda di dalam rubuk, yang dimana nantinya itu sebagai pegangan dasar kita supaya kita bisa menggunakan rubuk al-muzayyab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang rubuk atau request tentang pembelajaran rubuk, silahkan komentar di bawah. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.